Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Arzeti Bilbina Husaini, mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait kapan sih pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan? Oke, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Oke, pembahasan kali ini akan kita bagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama, ada pendekatan penelitian kualitatif, kemudian yang kedua ada pendekatan penelitian kuantitatif, yang ketiga ada pendekatan penelitian gabungan, dan yang keempat ada kesimpulan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu penelitian ilmiah. Nah, menurut Salim dan Haidir pada tahun 2019, penelitian ilmiah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari jawaban atau kebenaran secara ilmiah dari sebuah masalah melalui metode-metode, prosedur, atau langkah yang sistematis. Fadli pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa penelitian memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, yaitu sebagai usaha untuk mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan dari kepunahan. Nah, yang dimaksud adalah penelitian ilmiah ini memiliki kemampuan untuk memperbarui ilmu pengetahuan sehingga tetap sesuai dengan situasi saat ini, canggih, aplikatif, dan aksiologis bagi masyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya penelitian ilmiah memiliki peran yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita untuk dapat melakukan sebuah penelitian yang nantinya akan berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, terkadang salah satu permasalahan yang dialami oleh peneliti-peneliti pemula adalah sulit untuk menentukan pendekatan penelitian apa yang akan dilakukan dalam penelitian mereka. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan kapan sebaiknya pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam sebuah penelitian. Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu ada pendekatan penelitian kualitatif. Nah, menurut Abdus Samad 2021, bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Fadli pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami sesuatu dengan cara mendeskripsikannya secara rinci dan mendalam mengenai kondisi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi melalui proses berpikir induktif. Selanjutnya, Salim dan Haidir pada tahun 2019 mengungkapkan kapan sebaiknya pendekatan kualitatif digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau bahkan masih gelap. Yang kedua, bila peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak. Nah, gejala sosial seringkali tidak dapat dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan seseorang. Oleh karena itu, penelitian seperti ini hanya cocok diteliti dengan pendekatan penelitian kualitatif, misalnya melalui wawancara mendalam, observasi, dan juga pencermatan dokumen. Yang ketiga, bila peneliti ingin memahami interaksi sosial.
Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan apabila peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, peneliti dapat menemukan pola hubungan yang jelas sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Nah, kemudian apabila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau menjadi sebuah teori. Yang keempat, yaitu bila peneliti ingin memastikan kebenaran data. Data sosial seringkali sulit dipastikan kebenarannya. Melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif, kepastian data akan lebih terjamin karena data yang diperoleh akan diuji kredibilitasnya dan baru akan berhenti hingga data itu jenuh, sehingga kepastian data dapat diperoleh. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, bila ingin meneliti tentang sejarah atau perkembangan kehidupan seseorang atau sekelompok orang. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kedua kita, yaitu ada pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Miftahuddin pada tahun 2020, mendefinisikan pendekatan penelitian kuantitatif sebagai salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme logik yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Penelitian dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif atau untuk diramalkan suatu gejala. Selanjutnya, menurut Salim dan Haidir pada tahun 2019, terdapat sejumlah situasi yang menunjukkan kapan sebaiknya penelitian kuantitatif dipilih sebagai pendekatan. Antara lain, yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah yang diteliti adalah terkait penyimpangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan, aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan implementasinya, atau tantangan dengan kemampuan. Masalah-masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik hasil pengamatan sendiri maupun pencermatan dokumen. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari populasi. Penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas namun tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu bila ingin mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan atau treatment terhadap subjek tertentu. Metode yang paling cocok untuk meneliti masalah seperti ini adalah metode eksperimen. Kemudian, yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis dapat berbentuk dugaan mengenai hubungan antar variabel atau hipotesis asosiatif atau perbedaan skor variabel antar kelompok atau hipotesis komparatif. Kemudian yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan, teori, dan produk atau kegiatan tertentu. Masuk ke pembahasan ketiga kita, yaitu pendekatan penelitian gabungan. Nah, yang dimaksudkan dengan pendekatan penelitian gabungan adalah dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dalam satu penelitian atau digunakan secara bersamaan. Nah, Salim dan Haidir pada tahun 2019 menyebutkan bahwa penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif memang belum banyak dilakukan. Namun, bukan
telah membuka kesempatan untuk memunculkan perpaduan antara keduanya. Nah, Salim dan Haidir pada tahun 2019 juga berpendapat bahwa penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif bertujuan untuk saling mengisi kesenjangan yang muncul pada saat survei lapangan, analisis, serta pelaporan. Selanjutnya, mengutip dari Salim dan Haidir pada tahun 2019, dalam memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Brennan mencetuskan 3 acuan pokok, di antaranya yaitu pertama, penelitian kuantitatif sebagai fasilitator penelitian kualitatif. Artinya, penelitian kuantitatif memberikan data latar belakang yang terukur untuk mengaitkannya dengan studi-studi skala kecil. Kemudian yang kedua, survei kuantitatif dapat memberikan landasan bagi data kasus dari kelompok-kelompok tertentu yang akan melandasi studi intensif dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, ada penelitian kualitatif sebagai fasilitator penelitian kuantitatif. Di sini maksudnya adalah penelitian kualitatif berperan sebagai penunjang, di mana penelitian kualitatif memiliki fungsi tertentu, yaitu yang pertama, sebagai sumber hipotesis yang akan diuji secara kuantitatif. Yang kedua, sebagai pengembang dan pemandu instrumen-instrumen penelitian kuantitatif seperti kuesioner, skala, dan indeks pengukuran. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pembanding temuan-temuan kuantitatif. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kita masuk ke pembahasan keempat kita, yaitu terkait kesimpulan, di mana di sini kita dapat simpulkan bahwa dalam memilih pendekatan mana yang hendak digunakan oleh peneliti, pada dasarnya bergantung pada tujuan dilakukan penelitian, kemudian jenis data, kemudian ada karakteristik masalah dan perspektif dari peneliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti memiliki pemahaman yang kokoh untuk menentukan apakah sebuah masalah lebih baik diteliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat menjadi referensi bagi teman-teman dalam memilih pendekatan mana yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.